Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini adalah part 2 menuju ke Bali. Dan untuk yang udah nonton di part 1 terima kasih. Dan yang belum nonton silahkan tonton dulu ya, supaya ceritanya lebih nyambung. Masih di hari yang sama, 25 Desember 2022. Ini sekitar jam setengah 5 sore. Kita udah keluar gerbang tol Probolinggo Timur menuju ke Pelabuhan Ketapang. Jarak yang kita tempuh untuk menuju ke Pelabuhan Ketapang ini kurang lebih 200 km ya teman-teman. Masih lumayan jauh juga ya. Dan ini cuacanya benar-benar cocok, dari Bekasi sampai ke Probolinggo ini hujan lebat dan juga mendung selalu mewarnai perjalanan kita kali ini. Seandainya cuacanya cerah, pemandangan pasti lebih indah lagi. Tapi nggak apa-apa ya, emang lagi musim hujan, jadi kita nikmatin aja jalanan hujan-hujan kayak gini, lebih syahdu tentunya. Di jalur Pantura banyak sekali SPBU yang bisa kita temui, masjid-masjid serta minimarket sepanjang perjalanan. Jadi kalian gak perlu khawatir jika melewati jalur Pantura menuju ke Pelabuhan Ketapang. Dari Bekasi Barat sampai Probolinggo, sampai mau Situbondo, gak ada matahari, mendung terus. Hari udah mungkin gelap dan hujannya belum juga berhenti. Kadang-kadang gerimis, kadang-kadang deres ya teman-teman. Karena perjalanan kita juga masih jauh. Ini sekitar jam 6 sore. Kita mau cari tempat untuk sholat maghrib, istirahat sebentar sambil makan malam ya, supaya nanti di pelabuhan kita nggak usah cari makan lagi. Ini kita makan di Rocket Chicken. Di sini tuh ayamnya enak banget, harganya juga murah meriah ya. Juga sering kita jumpai di sepanjang jalur Pantura ini. Jadi buat anak-anak kan yang makannya susah kayak anak aku nih, aku ajak kesini mereka lahap-lahap banget. Dan kita melanjutkan perjalanan dengan kemacetan yang lumayan cukup panjang pada malam hari, dan tanpa terasa udah sampai di Paiton. Paiton adalah pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Pulau Jawa. Ini adalah salah satu aset nasional yang sangat vital karena memproduksi listrik sampai 4000 MW dan juga mensuplai 20% kebutuhan listrik untuk Pulau Jawa dan Bali. Di jalur Paiton juga disebut sebagai jalur tengkorak karena pada tahun 2003 ini terdapat satu kecelakaan yang lumayan memakan banyak korban jiwa, yaitu dari bis yang membawa rombongan sekolah berlibur ke Bali dan bertabrakan dengan truk yang membuat bis tersebut terbakar. Dan untuk kalian yang melewati jalur ini diharap selalu hati-hati karena jalanan yang berkelok cukup menyeramkan juga pada malam hari ataupun pada siang hari. Banyak sekali kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di sini. Jadi kita harus selalu tetap waspada. Memasuki daerah Situbondo ini kita sempat terkena macet, dan ternyata begitu dilewatin kita juga nggak tahu ada apa macetnya. Jadi benar-benar berhenti, terus begitu lewat ya lancar-lancar aja gitu, kayak nggak ada terjadi sesuatu. Aduh. Akhirnya kita cari pom bensin untuk isi bahan bakar, yaitu sebesar 175.000. Dan terakhir kita isi bensin itu sudah 500.000, jadi totalnya sekitar 675.000. Dan di perjalanan aku sempetin untuk pesan tiket online yang ada di website Verizi, dan biayanya itu sekitar 199.800, dan tiketnya dikirim melalui email di handphone kita masing-masing. Sekitar jam 12 kurang 15 menit ini kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang dan kondisinya rame banget. Kita nggak nyangka juga sih kalau penyeberangan pada malam hari ternyata lebih padat daripada siang hari. Ini juga berbarengan dengan libur panjang dan juga kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut banyak sekali bahan logistik menuju ke Pulau Bali. Kita standby di Pelabuhan Ketapang itu dari jam 12 malam, dan ternyata baru bisa masuk kapal itu jam 1. Jadi benar-benar 1 jam stuck ngantri kapal yang lagi bersandar. Dan juga begitu udah masuk di dalam kapal kita nggak langsung berangkat, harus nunggu dulu. Padahal pada biasanya sekitar 45 menit aja tuh kita udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Tapi karena ini banyak sekali yang menyeberang dan kapal harus antri ketika ingin bersandar, ya mau nggak mau kita terima dulu deh ya. Ternyata sampai di Gilimanuk itu sekitar jam 7 pagi. Bener-bener ini tuh semalaman di kapal doang, dan menikmati suasana dari luar kapal tuh pada pagi hari bener-bener
banyak banget ternyata kapal-kapal yang lagi bersandar ya, nggak seperti biasanya. Mungkin karena lonjakan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kondisinya ramai sekali. Akhirnya kita bersandar juga di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dengan situasi dan kondisi yang cukup melelahkan karena sepanjang malam kita terjaga di dalam mobil karena menunggu kapan ya bersandarnya. Tapi tak kunjung bersandar dengan posisi kapal yang hanya diem di tengah lautan ataupun di pinggir dermaga. Jadi benar-benar penantian yang cukup panjang. Sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk, ini banyak petugas polisi yang sedang berjaga namun tidak mengadakan pengecekan seperti zaman pandemi ya teman-teman. Jadi hanya mengatur lalu lintas yang padat pada saat libur Natal dan Tahun Baru, dan kita menuju ke arah pintu keluar pelabuhan ini dimintakan retribusi. Jadi lumayan cukup padat juga kendaraan menuju keluar dari Pelabuhan Gilimanuk. Biasanya di sini ada pengecekan KTP dan surat-surat kendaraan, namun kali ini tidak ada. Jadi kita juga nggak tahu kenapa alasannya tidak ada pengecekan seperti itu lagi. Dan kita melanjutkan perjalanan menuju ke utara Pulau Bali. Area camping ground kita kali ini terletak di Danau Buyan. Jadi menurut Google Map, ini lokasinya lebih cepat menuju ke arah Singaraja. Jadi kalau dari sini ke arah Singaraja itu sekitar 86 kilo, sedangkan menuju ke Denpasar itu 126 kilo. Jadi bedanya tuh bisa sampai 41 km ya. Dan memang jaraknya lebih cepat menuju ke Singaraja. Jalur utara Pulau Bali ini menjadi salah satu jalur favorit aku dan suami ketika ngukur jalan di Pulau Bali. Karena di sini tuh jalanannya mulus dan jarang sekali kendaraan lewat. Sedangkan jalur menuju ke Denpasar itu jalanannya selalu ramai dengan kendaraan-kendaraan besar dan juga mobil-mobil seperti kendaraan pribadi. Dan memang ini menuju ke pusat kota yang kontur jalanannya banyak sekali berkelok-kelok serta tanjakan dan turunannya lumayan cukup curam ketika menuju ke Denpasar. Dan waktu tempuhnya bisa sangat lama ketika banyak antrian mobil yang ingin lewat juga tentunya. Di jalur utara juga kita akan melihat pemandangan pantai-pantai. Memang tidak terlalu ramai seperti pantai-pantai pada umumnya di Bali, dan juga ada pura-pura di pinggir pantai yang pada hari-hari besar ini akan banyak sekali warga yang berdatangan ke arah pura-pura di sepanjang jalur pantai utara ini. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah jalur yang sangat aku sukai. Sepanjang perjalanan itu kita akan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah dan menjadi spot para traveler juga ya kalau menuju ke arah Bedugul ataupun Danau Buyan. Ini akan lebih baik lagi lewat sini. Area camping ground yang menjadi destinasi camping kita kali ini berada di Danau Buyan, di mana Danau Buyan adalah salah satu danau yang terletak di kawasan Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, Bali. Danau ini juga merupakan salah satu dari 3 danau kembar yang terbentuk di dalam sebuah kaldera besar. Danau Buyan diapit oleh 2 danau lainnya, yaitu Danau Tamblingan di sebelah barat dan Danau Beratan di timur. Ketiga danau ini masuk dalam kawasan wisata Bedugul, meskipun banyak sekali orang yang hanya mengetahui Danau Beratan, padahal Danau Buyan juga memiliki keindahan tersendiri dari danau-danau yang ada di sekitarnya. Dan aku baru tahu nih, Bedugul adalah sebuah kawasan wisata dengan danau dan gunung di Bali, terletak di bagian tengah pulau yang ada di antara Denpasar dan Singaraja. Jadi memang berada di tengah-tengah Pulau Bali ya teman-teman. Kalau di Danau Beratan terkenal dengan puranya, di Danau Buyan ini banyak sekali area perkemahan di sekitaran tepi danau. Karena lokasinya berada di pegunungan, udah pasti cuacanya dingin ya teman-teman. Di sepanjang perjalanan menuju ke Singaraja, ini pemandangannya benar-benar indah ya. Ada bukit-bukit dan juga gunung yang kita lewatin. Dan sebentar lagi kita akan melewati bukit-bukit ini juga untuk sampai di area tengah Pulau Bali dan sampai di tempat tujuan kita camping. Jadi aku makin penasaran aja. Dan di sepanjang jalan juga kita sempat melewati area pinggir pantai yang aku bilang ada puranya ini. Dan waktu menunjukkan pukul 8 pagi, jaraknya masih 55 kilo lagi nih menuju ke tepi Buyan. Jadi memang
Jarak dari Bekasi menuju ke Bali ini kalau lancar biasanya hanya ditempuh dalam 22 jam dan paling lama banget itu sampai 24 jam ya. Karena kita kemarin mulai dari tanggal 25 Desember 2022 di jam setengah 6 pagi dan sekarang sudah tanggal 26 Desember 2022 pukul 8 waktu Bali. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 23 jam kalau nggak macet ya. Karena aku tadi sempat kena macet di dalam kapal, jadi waktunya agak molor sedikit. Dan untuk biaya keseluruhan di luar makan dan juga jajan ya teman-teman, untuk biaya tolnya sebesar 827.000 dan untuk tiket penyeberangan sebesar 199.800. Untuk BBM-nya sendiri ini aku sudah di angka 675.000 dan totalnya 1.700.800 rupiah. Ini untuk sekali jalan aja ya teman-teman. Jadi nanti pulang perginya bisa dikalikan 2 lah untuk biaya tol dan juga penyeberangan, karena untuk bensin bisa fleksibel ya teman-teman, tergantung kendaraan dan juga kecepatan kita pada saat mengendarai mobil kita sendiri. Mendekati area danau ini kita melewati tanjakan dan juga turunan yang cukup curam karena kita melewati bukit-bukit untuk sampai di tepi Buyan. Dan pada saat kita mendekati area tepi Buyan ini waktu menunjukkan pukul 9 pagi dan cuacanya alhamdulillah masih cerah walaupun sempat hujan tadi tapi tidak begitu deras. Menuju ke area Danau Tepi Buyan, kita benar-benar disuguhkan pemandangan yang luar biasa dan juga banyak sekali kita temukan area-area camping di sini. Juga beberapa tempat yang menyediakan glamping jika kalian tidak ingin mendirikan tenda atau tidak mempunyai tenda pun kalian bisa nyewa di sini. Nah, ini adalah jalanan menuju ke area camping ground kita. Benar-benar indah ya, karena rumah-rumah di Bali itu benar-benar khas sekali. Jadi suasananya nyaman dan juga tentram banget di sini. Warga-warganya pun ramah, juga baik-baik semuanya. Nggak pernah ada yang mengecewakan kalau wisata ke Bali tentunya. Jadi wajar aja kalau banyak orang yang ingin datang lagi dan wisata lagi ke Bali, karena ke Bali hanya satu kali itu rasanya masih kurang ya. Jadi untuk kalian semoga bisa wisata ke Bali juga, entah naik pesawat ataupun naik kendaraan pribadi. Jadi semoga bisa merasakan keindahan-keindahan yang kami rasakan juga. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku dari part 1 dan part 2. Juga semoga informasi yang sudah aku berikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku supaya aku bikin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Dan untuk camping kita kali ini ada di 2 tempat dan videonya akan aku upload setelah video ini aku share dulu. Biaya camping di Bali ini relatif murah dan juga terjangkau, sama seperti biaya-biaya camping yang ada di area Bogor, dan fasilitasnya di sini lebih rapi dan juga sangat dijaga kebersihannya. Jadi benar-benar dibuat untuk senyaman mungkin camping di sini. Jadi aku sangat merekomendasikan tempat ini untuk menjadi salah satu destinasi camping ground kalian jika sedang berada di Pulau Bali. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi seputar road trip ke Bali. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum.